Selamat sore untuk semuanya. Sore. Baiklah, terima kasih kepada Anda sekalian yang telah bersedia melaksanakan konseling kelompok pada sore hari ini. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, apakah Ananda sekalian sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum ya. Nah, jadi konseling kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau kayak dinamika kelompok ini ya. Jadi semua anggota kelompok ini bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi dan memberi saran. Terus tujuannya itu untuk melatih individu bersikap terbuka dan mampu berbicara di hadapan orang banyak. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini kita akan membahas topik dengan masalah yang sering muncul di sekolah dan di masyarakat ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin bertanya, apakah Ananda sekalian sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum ya. Nah, jadi kita dalam konseling kelompok ini kita akan membahas topik tugas. Jadi topik tugas itu saya yang memberi materi atau pemimpin kelompok. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kan saya jadi pemimpin kelompoknya. Jadi kita mengambil topik tugas ya. Jadi topiknya itu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi apakah kalian semua sudah siap? Siap. Oke. Nah, sebelum itu baik, jadi di sini kita perkenalan terlebih dahulu ya dimulai dari saya. Jadi nama saya itu Sari Devi, selanjutnya Nama saya Azir Niksara. ya. Nama saya Siti Tahazijah Sania. Oke. Nama saya Bella Wulandari. Oke. Nama saya Yuni Santika Brusinulingga. Nama saya Sonia Mahara. Ini. Nama saya Monika Tasya Borulubis. Oke. Nah, jadi di sini saya jelaskan kembali ya. Jadi di sini kita akan membahas topik tugas. Topik tugasnya itu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi dalam topik ini kita akan membahas bagaimana pengetahuan siswa tentang berbakti kepada orang tua. Terus itu bagaimana cara menghindari melawan orang tua. Nah, selanjutnya itu bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi di sini saya sebagai pemimpin kelompok ingin bertanya nih kepada Ananda sekalian, apa saja hal yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan perintah orang tua. Nah, siapa yang ingin menjawab? Siapa tadi? Oke, kepada Tasya. Menurut saya yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti orang tua menyuruh kita menjaga adik, itu hal yang wajib kita lakukan. Ya. Kemudian membersihkan rumah. Oke. Sepertinya itu saja. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kepada Sarah. Jadi sebenarnya apa yang disuruh oleh kedua orang tua itu pastinya wajib untuk kita lakukan. Oke. Jadi contohnya itu seperti mencuci piring, membersihkan rumah, Ya. atau mungkin menyapu halaman. Oke. Nah, sama teman-teman lah ya. Jadi perintah orang tua itu harus wajib kita patuhi gitu ya kan. Nah, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, jadi bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Siapa yang ingin menjawab? Oke, kepada Nia. Nah, baik, saya ingin bertanya lagi. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Nah, siapa yang ingin menjawab? Siapa dulu? Oke, kepada Nia. Cara berbakti kepada orang tua misalnya mengerjakan tugas rumah, menjaga adik, Oke. dan jangan membuat malu orang tua. Oke. Selanjutnya lagi ada lagi. Oke, kepada Tika. Meringankan beban kedua orang tua, berbicara sopan santun kepada kedua orang tua. Nah, tadi udah dua teman kita lah yang menjawab bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu dengan cara menjaga adik tadi ya.
jaga adik, mematuhi perintahnya. Baru pertanyaan selanjutnya nih ya. Jadi coba kalian sebutkan alasan kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Oke, kepada Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua telah mendidik kita dari waktu kita kecil, membesarkan kita dengan sepenuh hati, iya. dan seorang ibu telah melahirkan kita dan mengandung kita selama 9 bulan. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi. Oke, pada Dan Bella. orang tua kita lah yang telah mengajari kita tentang kebenaran. Oke, nah itulah tadi. Berarti sangat wajib lah kita itu ya berbakti kepada orang tua. Jadi di sini kita jelaskan lah itu apa itu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita itu harus memberi kebaikan kepada kedua orang tua kita. Seperti kita harus mendoakannya, membantunya, tidak melawannya gitu kan. Nah terus ada nih beberapa bentuk-bentuk taat kita kepada kedua orang tua kita. Jadi yang pertama itu kita harus mentaati perintahnya selama itu bukan hal yang buruk. Kan ada nih nanti orang tua yang nyuruh kamu harus misalnya kamu harus sekolah di sini nih dan kamu harus ngambil jurusan ini. Kalau menurut kita itu baik, kita harus mengikuti dia. Tapi kalau misalnya yang diperintahkan itu yang buruk, ya kita wajib menolaknya ya. Bukan berarti kita nggak mau patuh sama orang tua, tapi tengok-tengok dulu apa yang diperintahkan sama orang tua. Seperti kalau berbohong gitu kan, disuruh orang tua kita berbohong kan otomatis itu kan bukan yang baik, itu bukan perintah yang baik dari orang tua. Nah selanjutnya itu kita harus bersikap rendah hati dan berbicara lemah lembut. Nah inilah kadang kita sering tuh berbicara sama orang tua itu, misalnya disuruh nih contohnya lah siapa nih Tika Tika ambilkan dulu ini mama, nanti lah mak, masih mau ngapain ini gini-gini ya. Itu kan udah membantah, itu udah nggak lemah lembut lagi tuh kan. Terus selanjutnya itu membantu dengan harta. Nah maksudnya itu dengan harta ya kalau kita sudah kerja lah gitu kan, kita udah punya penghasilan sendiri, kita ya adalah rasa apa kita lah gitu kepada orang tua ya, minimal ya entah kita belikan makanan orang tua atau ngasih mak ini baru gajian untuk mama untuk tambah-tambah beli baju gitu kan. Nah selanjutnya itu kita harus mendoakannya. Nah ini yang paling penting karena doa anak soleha itu sangat penting untuk orang tua. Itulah pentingnya doa anak soleha, bisa membantu orang tua nanti di akhirat. Terus yang terakhir itu meminta restu jika kita mau melakukan sesuatu. Contohnya itu kadang sering tuh kan mau pergi main-main, pasti kita sering nih nggak izin tuh sama orang tua kayak gitu kan, langsung pergi aja. Itulah pentingnya restu tadi. Kalau tadi terjadi apa-apa di luar gimana, karena orang tua juga kan. Nah itulah pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah itulah salah satu contoh kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah jadi baik, mungkin bimbingan kelompok kita pada hari ini kita sudahi. Nah sebelum kita akhiri, ada nggak teman-teman sekalian yang ingin memberikan kesimpulan atas materi kita pada hari ini itu tentang berbakti kepada kedua orang tua? Oke. Menurut saya, orang tua adalah paling utama. Kenapa? Karena orang tua telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita dengan sepenuh hati. Kenapa kita harus menuruti kemauan orang tua? Mungkin apa yang telah dilakukan orang tua kepada kita, itu tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan kepada dia di hari esok. Dan hal yang paling kita harapkan, paling diharapkan orang tua dari anak-anaknya, mereka hanya mengharapkan agar anaknya mempunyai sekolah tinggi dan dapat membahagiakan mereka berdua dengan cara membalas dengan kesuksesan kita masing-masing. Oke, nah itulah tadi kesimpulan dari teman kita ya, luar biasa. Nah
Jadi sampai di sini ya kita akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia melaksanakan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, terima kasih. Salam-salaman, salam-salaman. Gak apa-apa. Salam-salaman. Salam-salaman semuanya. Nggak boleh. Oke. Oke.